Asita, Masata, IHGMA, semua sudah lengkap sekali. Masata dan PRI. Iya. Apalagi ahli Pak, ya. Ahli Itlah di sana. Lengkap Itlah, apalagi kita juga dilengkapi oleh master spesialis sekretaris kita Pak Nas sudah ada di ruangan ini. Kalau sudah ada beliau, artinya kita sudah bisa bersepakat untuk mengakhiri perselingkuhan ini menjadi pernikahan. Itu yang terpenting. Izinkan saya masuk ke konsep materi ini gampang disedot saja, tetapi yang lebih penting kerangka berpikirnya Pak. Market apa nih Pak? Ya Pak. Marketnya Indonesia atau marketnya siapa? Untuk global Pak. Oh. Ya, jadi dalam perspektif global jadi seperti ini Ibu dan Bapak sekalian. Kita berbicara health tourism, ini sebelum ada pandemi trennya naik Pak. Meningkat terus secara masif. Tadi Dr. Fuad sudah menyampaikan khusus di medical luar biasa naiknya. Dan pada saat pandemi sampai sekarang itu meningkat tapi akses yang terbatas Pak. Jadi sesungguhnya tren itu meningkat tapi akses yang terbatas. Ya. Nah, sayangnya peningkatan ini ya, kalau saya selalu berpikir begini, target kita di bonus demografi dengan 275 juta penduduk, mestinya ini potensi yang bisa menguntungkan dari sisi ekonomi. Tapi pada faktanya sampai sekarang, ini barat yang selalu disampaikan juga oleh teman-teman kita, Pak Suari dan teman-teman, bahwa kalau kita bicara transaksi inbound dan outbound tour, ya, rasa-rasanya kita masih minus. Kenapa jumlah orang yang keluar dengan pendapatan yang kita terima dari orang yang masuk itu belum balance. Nah, ini menjadi sebuah peluang bagi kita untuk masuk lewat health tourism. Ya, ini inti yang pertama. Secara konsep, tolong luruskan saya nanti Dr. Fuad, bahwa kalau kita berbicara health tourism, pariwisata kesehatan itu ada dua hal saja, yaitu satu karena illness, karena penyakit, jawabannya adalah medical. Ya, jadi karena kondisi fisik ataupun wabah di luar kita yang menyebabkan penyakit, jawabannya adalah medis, medical tourism. Kita bicara medical, sesungguhnya ada dua, ada modern medicine, ada traditional medicine. Ya, jadi ada pengobatan tradisional dan ada pengobatan modern. Nanti kita lihat kerangka strukturnya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang berhubungan dengan psikis. Jawabannya adalah wellness. Ya, jadi konteks kebahagiaan ini ya seperti yang selalu sampaikan, banyak orang yang agak sakit kepala, pegal-pegal badan, ternyata setelah konsultasi ke dokter, masalahnya sederhana, resolusinya sederhana, rupanya kurang piknik. Ya, jadi kalau ingatkan keluarga dan tetangga, kalau ada agak sering-sering seperti gejala migrain dan lain-lain, ini perspektif pribadi, bukan perspektif medis. Coba kita suruh jalan-jalan ke Dalton, ke Claro, ke hotel-hotel yang lain, insya Allah pulang itu tidak sakit kepala lagi, insya Allah. Ya, kecuali tinggal suatu berat itu kepala. Ya, Ibu dan Bapak. Ada dua hal yang kita harus fokuskan, Ibu dan Bapak, dan mohon ini menjadi bagian yang akan kita diskusikan, karena setelah paparan ini Ibu dan Bapak, saya berharap kita akan lebih banyak berbicara dari hati ke hati dan menyelesaikan secara adat apa yang akan kita lakukan ke depan melalui Forum Wisata Kesehatan Makassar ini. Ya, potensinya sangat besar Ibu dan Bapak. Coba kalau kita lihat in dalam perspektif tourism Pak, saya tidak tahu di modern medical. Kalau kita berbicara masyarakat dengan budaya pengobatan dan potensi alam untuk pengobatan, karena dalam tourism itu pendekatannya dua kalau kita berbicara pengobatan. Satu preventif, yang satunya kuratif. Saya tidak tahu di medis, tapi pengobatannya akan muncul ke sana. Nah, kalau kita lihat Ibu dan Bapak, salah satu masyarakat yang memiliki budaya pengobatan dan kesehatan itu adalah masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, Pak. Coba, saya tidak tahu kalau hasil penelitian, tapi sepanjang pengetahuan saya, Sulawesi Selatan ini, Makassar ini punya namanya Lontar Apabura. Coba kita lihat di kebudayaan yang lain yang dituliskan lontarannya, saya tidak temukan. Artinya kita punya potensi. Ya Ibu dan Bapak, alam ya dititipkan di Indonesia ini, di Makassar ini, potensi bahan baku mulai dari jahe dan macam-macam bumbu-bumbu yang ada, yang digunakan dalam pengobatan modern dan tradisional di luar, itu ada di tempat kita. Sehingga saya dan teman-teman selalu berdiskusi intens
dengan Pak Hans, dengan Pak Bambang dan lain-lain, selalu kita katakan begini, Makassar ini ibarat kulkas, begitu kita buka pintu, penuh bahan di dalam, tetapi tidak diracik oleh koki yang baik. Sehingga bahan baku itu tidak pernah keluar menjadi produk makanan yang berkualitas dan dapat dinikmati dan menguntungkan. Ya Ibu dan Bapak, contoh kasus tadi disampaikan secara medis ya. Apa betul karena jarum atau teknik menyuntiknya yang tidak sama dengan yang di Malaysia sehingga terasa nyeri? Jangan-jangan perasaannya setelah di sana, ya, itu yang membuat tidak ada rasa yang diinginkan karena perasaannya yang lebih nyaman. Akhirnya saya baru bisa jalan ke tempat lain dan seterusnya. Nah, tentu saja berbicara dalam konteks tourism, potensi-potensi dasar tadi yang harus dikemas. Ya, Ibu dan Bapak, next. Ya. Dalam konteks tourism, Ibu dan Bapak, tadi saya sampaikan bahwa kita cuma berbicara pada 3 hal. Kesehatan itu berhubungan dengan fisik, medis tadi, yang kedua psikologi, dan yang ketiga adalah sosial. Ya. Karena ini yang akan berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Next Pak. Nah, tadi secara teoritis juga sudah disampaikan terminologi batasan-batasan pada health tourism khususnya pada medical, dan kita sependapat tafsirannya jangan cuma diarahkan pada bagaimana dia keluar dari negaranya, karena dalam pariwisata kan kita kenal juga international tourism, wisatawan mancanegara, dan domestic tourism, bahkan sampai ke local tourism, orang Makassar sendiri yang berobat. Karena jangan sampai ini menurut saya kenapa kita kalah dari Korea dalam tourism, Ibu dan Bapak. Korea untuk masuk ke dalam tourism itu tidak lewat main tourism langsung, Ibu dan Bapak, tapi yang diprovok adalah melalui media. Ya, melalui media, bermain pada teknologi, sehingga insya Allah nanti Dr. Fuad kita akan berkumpul juga dengan teman-teman kita yang fokus pada media. Misalnya begini, kenapa yang diusung adalah K-pop? Ya, sehingga mulai muncul bahwa ingat sesuatu, ingat Korea, kan begitu Ibu dan Bapak. Ya, ingat beras, ingat kosmos, sakit kepala, Panadol, seperti itu. Akhirnya sekarang apapun yang diusung Ibu dan Bapak, orang selalu ingin ke Korea-Koreaan. Ya, mestinya yang kita provoke juga di sini adalah kita punya sistem nilai, ya, dan kekuatan industri medical yang mumpuni untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam hal ini wisatawan. Ya, dan ini memang suatu niatan yang besar, tapi butuh kerja keras. Karena bagi kita nantinya Ibu dan Bapak, kita harus meyakinkan dulu masyarakat, mengedukasi masyarakat bahwa dia percaya pada pelayanan kesehatan kita, dan itu yang menjadi tantangan terbesar kita. Mohon maaf, dalam perspektif saya juga melakukan kajian tentang khususnya pada pelayanan kesehatan. Rumah sakit kita khususnya yang ada di Makassar ini, saya mohon maaf karena hasil penelitian mungkin saja ada yang sedikit irrelevan, tapi begitu faktanya. Kita belum bisa membedakan, termasuk misalnya fasilitas yang sederhana Ibu dan Bapak, makanan yang disiapkan di rumah sakit, walaupun regulasinya mengatakan yang berhubungan dengan penyembuhan pasien, tapi rata-rata perspektif masyarakat menganggap makanan itu adalah makanan untuk yang menunggu pasien. Sehingga yang komplain itu bukan pasien, tapi yang menjaga asinnya, anunya, tidak anunya. Padahal memang makanan itu bukan buat dia. Makanan itu mestinya buat pengobatan pasien. Ini dibutuhkan model edukasi yang cukup baik, sehingga tadi kalau dikatakan Malaysia bisa maju begitu, maka ke depan kita berharap pasien yang dirawat di rumah sakit mana, keluarganya ada di hotel mana, atau di daya tarik mana, ya. Bukankah dalam biaya perawatan itu sudah termasuk biaya perawatan, ya seperti itu. Sehingga teman-teman yang nurse dan lain-lain juga punya concern ke sana, ya Ibu dan Bapak. Next Pak Mas. Ini profil-profil bagaimana pergerakan kebutuhan Ibu dan Bapak. Memang yang tertinggi, ya, walaupun waktu itu Dr. David mengatakan ada pergerakan menurut analisis beliau, tapi fakta hasil penelitiannya menunjukkan hal sederhana begini Pak, bahwa yang tertinggi memang itu adalah cancer treatment. Ya, nanti akan kita lihat tentu saja dalam hal teman-teman nantinya akan concern ke medis, berapa banyak dokter spesialis kita yang berhubungan dengan cancer yang ada di Makassar, termasuk afiliasinya, karena sekarang ini kan
Kita kadang tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana Pak. Cukup banyak model operasi dan lain-lain yang dituntun secara online Pak. Ya, dengan teknologi itu cukup bagus, sehingga yang penting kita bangun potensi kita dan afiliasi kita dengan dokter-dokter spesialis yang punya nama secara internasional. Yang kedua Pak, itu kosmetik, ya. Dan kalau kita bicara kosmetik tradisional Pak, rasanya Makassar ini, Sulawesi Selatan ini sangat kaya Pak. Tapi sekarang itu sudah tidak dipraktekkan lagi, susah. Kalau dulu kalau calon pengantin kan bedak lokom Pak ya. Iya kan? Kemudian ada kayak di steam begitu Pak, ini bubuk. Kalau saya kira Pak Nasir tahu kalau calon pengantin di Basili dan seterusnya. Siapa calon pengantin? Nah, ini sistem nilai yang mestinya diangkat ke atas. Ya, ini mestinya sistem nilai yang harus diangkat ke atas menjadi kekuatan dalam konteks wisata kesehatan kita. Jadi salah satu tugas berat kita ini adalah membuat keunikan apa yang kita bisa angkat ke atas sebagai selling point, ya, sebagai diferensiasi produk dari wisata kesehatan yang insya Allah akan kita usung next Pak Masri. Ya, marketnya kalau kita lihat cukup besar ini ya, cukup besar sekali market yang ada, dan di antaranya itu termasuk pengobatan gigi Pak. Dokter sekarang itu tinggi sekali, konservasi gigi khususnya, karena masyarakat kita sekarang, ya, masyarakat kita sekarang ini kalau dulu yang biasa kita tahu yang pakai kawat itu cuma batas pagar rumah atau kebun, sekarang yang pertama dibatasi dipakai pagar itu Pak, kawat gigi Pak. Kan gitu ya. Hal seperti itu muncul Pak. Ya, jadi selain sebagai tren juga pengobatan. Nah, ini potensi-potensi yang kita identifikasi. Next Pak Mas. Ya, marketnya kalau kita lihat Pak, bertumbuhnya sangat masif ke atas Pak. Ya, bertumbuhnya kebutuhannya juga sangat masif ke atas, sehingga sayang sekali kalau Kota Makassar ini tidak bisa mengambil peran yang besar dalam konteks keuntungan yang besar dari transaksi kesehatan ini yang dikemas dalam pariwisata. Yang terpenting tadi sudah diingatkan kita adalah hal pertama yang harus kita bangun adalah market share mana yang akan kita garap. Tadi Pak Hans sudah menyampaikan di awal, market share mana yang kita garap. Ya, karena kalau kita mau langsung head to head, walaupun misalnya begini, kita berbicara Thailand sebagai negara di Asia yang tertinggi dan nomor 3 di dunia kalau kita bicara wisata kesehatan, dan sederhana Pak, basisnya itu adalah Thai massage Pak. Di mana-mana kita lihat ada. Ya, padahal tukang urut kita di Makassar ini kan cukup banyak Pak. Kan ada salah satu tukang urut yang fenomenal yang Pak Haji Darus ini. Saya kira dulu sering, saya lupa namanya siapa Pak. Di sana kalau ada yang kayak keseleo dan lain itu datang kayak dilipat-lipat saja Pak, begitu pulang insya Allah bisa jadi sehat. Yang begitu-begitu ini kan harus kita lemahnya di storynomic ya, storytelling dan lain-lain. Teman-teman pengobatan alternatif itu potensi berkembangnya cukup tinggi dan diminati Pak, tetapi mengedukasinya kurang. Ya, mengedukasinya kurang, sehingga tadi rata-rata orang takut di treatment karena memang tidak diedukasi dengan baik, informasi kita terbatas. Nah, melalui Makassar Health Tourism Forum ini, akhirnya orang kalau berbicara terapi lebah misalnya, dia tidak berpikir bagaimana disengat lebah dan kita lari, ya, tetapi bagaimana itu konsumsi dalam pengobatan. Kalau orang dibekam dan seterusnya, ya, ini yang harus dikemas dan diramu menjadi jualan yang menarik. Ya, coba makin lihat-lihat Ibu dan Bapak di Google Pak, orang dengan terapi bekam dan lain-lain, itu model promosinya Pak, yang ditampilkan di brosur-brosurnya Pak, itu baik yang diterapi maupun terapisnya Pak, itu kelihatan bahagia dan ceria, tidak dalam ekspresi yang berteriak dengan suasana yang menyeramkan. Ya, ini perlu untuk jadi pemasaran ini yang akan mengangkat semua ngomong sudah ketahui-ketahui sana. Nah, kalau kita mau masuk, pertanyaan besarnya, apakah Makassar sudah siap menjadikan health tourism ini sebagai salah satu ya aktivitas pariwisata baru untuk mengangkat Sulawesi Selatan dan Indonesia sebagai destinasi yang menarik? Jawabannya di tangan kita semua. Kita siap Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Ini Pak.
Nah, gimana setelah kita siap, Pak Masri? Ya, tadi Dr. Fuad sudah menyampaikan beberapa perspektif tentang Malaysia. Kenapa? Orang Indonesia itu, Pak, ya, rata-rata larinya ke Malaysia. Ya, rata-rata larinya ke Malaysia. Dan kalau kita ambil paling tidak dari 5 indikator, tadi 12 indikator yang ada di sana, ya, kalau kita kemas, yang lupa nanti Ibu dan Bapak, yang pertama adalah dalam konteks price. Saya tidak mau mengatakan priceless, karena memang harga itu berhubungan dengan kualitas. Ya Ibu dan Bapak, tetapi concern pada harga, paling tidak kalau dia tidak keluar atau orang masuk, perspektif tadi sudah disampaikan. Kalau orang Indonesia punya uang, ya, kemudian dia berlibur di Indonesia, apalagi ukurannya Bali, dia sudah bisa pakai 2 minggu, tapi kalau di Australia sendiri 3 hari itu sudah luar biasa Pak, dengan uang yang sama.